Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video yang pertama, yaitu ERD atau Identity Attribute Relasi Diagram. Yang pertama, detail tugas ERD yang pertama yaitu jelaskan biodata Anda, mulai dari nama, prodi, fakultas, universitas, dan makul. Oke, nama saya yaitu Ahmad Iqbal Mamrur, NIM 18.125.000.277. Program studi yaitu Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas yaitu Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Mata kuliah yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Yang kedua, studi kasus apa yang akan diinformasikan? Studi kasusnya yang akan diinformasikan yaitu tentang ERD perpustakaan. Sumber apa yang digunakan untuk membuat diagram ERD-nya? Di sini kasus yang saya pakai sumbernya menggunakan ERD secara online. ERD ini sudah banyak aplikasi baik offline maupun online yang dapat digunakan untuk membuat rancangan diagram ERD. Salah satunya yang online yaitu situs irdplus.com. Di situs ini kita dapat dengan mudah membuat diagram ERD yang telah sesuai dengan standarnya. Oke, yang pertama yaitu buka situs irdplus.com, lalu pilih menu Try It yang panah merah, lalu kita masuk di layout kerja dan siap untuk membuat rancangan ERD-nya. Setelah itu, di atas lembar kerja terdapat tombol komponen seperti entitas, atribut relasi, dan label. Selain itu juga ada tombol aksi untuk menghapus, memilih komponen, dan aksi undo dan redo untuk pembatalan atau pengulangan perintah sebelumnya. Membuat entitas, untuk membuatnya cukup klik entity dan arahkan ke halaman kerja seperti pada gambar berikut. Nah, ini mengklik tombol entity lalu keluar entity namanya, lalu dikasih nama tentang artikel. Muncul. Setelah itu akan muncul pengaturan entitas di sebelah kanan layar. Ubah nama entitas dan pilih type regular. Pada studi kasus website sederhana ada 3 entitas, yaitu kategori, artikel, dan admin. Membuat atribut. Selanjutnya kita menentukan atribut dari setiap entitas. Caranya atribut, pilih atribut lalu arahkan ke halaman kerja. Setelah itu akan muncul pengaturan atribut di sebelah kanan. Ganti nama atribut sesuai yang diinginkan, seperti gambar ini. Jadi dia milih artikel. Klik atribut, muncul, lalu ganti nama dengan sesuai diinginkan. Di sini di artikel. Oke. Selanjutnya pada bagian pengaturan atribut terdapat pilihan unique, multi-valued, optional, composite, dan derivative. Silakan pilih sesuai fungsi atribut masing-masing. Untuk atribut kunci, kita dapat mencentang unique dengan pengaturan atribut dan menghubungkan entitas dengan atribut seperti ini. Ini cara menyambungkan entitasnya dengan ID artikel. Connect, lalu akan muncul garisnya. Untuk menghubungkan antara atribut dan entitas, pilih tombol connect lalu arahkan pointer dari entitas ke atribut yang dikehendaki. Dan admin memiliki 3 atribut, yakni nama, username, dan password yang menjadi atribut kunci. Yang menjadi atribut kunci adalah username karena bersifat unik. Pada entitas kategori terdapat 2 atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. Yang menjadi atribut kunci adalah ID kategori. Terakhir, pada entitas artikel ada 6 atribut, yaitu ID artikel, judul, isi, tanggal, ID kategori, dan username. Yang menjadi atribut kunci adalah ID artikel. Nah, seperti gambar ini. Membuat relasi. Untuk membuatnya silakan pilih relationship
lalu ubah nama relasi dan hubungkan menggunakan connect pada masing-masing entitas seperti ini. Nah, jadi pilih relationship, kita ganti nama. Kita klik connect biar tersambung, kita terhubung, kita arahkan lagi, lalu kita arahkan ke artikel. Oke. Di bagian kanan muncul pengaturan jenis relasi, atur sesuai rancangan ERD yang kalian buat. Pada kasus ini, admin dapat memasukkan banyak artikel sehingga relasi yang dibuat adalah one to many. Begitu juga dengan relasi antara entitas artikel dan kategori adalah one to many, di mana satu kategori dapat memiliki banyak artikel seperti ini. Ya, yang selanjutnya penjelasan ERD tentang pengertian ERD, penjelasan lengkap ERD tentang entity, atribut, relasi ERD. Oke, kita balik ke atas. Entitas, menentukan entitas berdasarkan aturan yang telah didefinisikan, maka dapat ditentukan bahwa jumlah entitas ada sebanyak ini di bawah, tentang buku, anggota, petugas, peminjaman, dan menentukan atribut yaitu satu buku yang berisi ID buku atau integer, judul atau string, pengarang yaitu string, kategori integer, penerbit string, tahun, date. 2 anggota, lalu ID anggota, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. 3 data petugas, username, password, nama level, nama petugas. Yang keempat peminjam, ID peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kali ini kita membuat ERD diagram untuk aplikasi sistem informasi manajemen perpustakaan. Sistem ini berfungsi untuk mengelola informasi dalam perpustakaan yang meliputi data buku, anggota, petugas, dan proses peminjaman di perpustakaan itu. Berikut adalah aturan-aturan yang perlu diperhatikan saat membuat rancangan entity relationship diagram. Untuk dapat melakukan peminjaman, seseorang pengunjung harus menjadi anggota. Seseorang anggota dapat meminjam lebih dari satu buku dalam satu waktu. Seseorang anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon, dan sebuah buku bisa lebih dari satu pengarang. Semua proses pendaftaran buku, anggota, dan peminjaman hanya dapat dilakukan atau dilayani oleh petugas. Data buku, anggota, dan petugas disimpan dengan ID yang unik, sehingga tidak ada ID yang sama. Lalu menentukan kardinalitas relasi. 1. Dipinjam dalam peminjaman merupakan relasi antar entitas buku dan peminjaman, yang mana memiliki arti bahwa buku dapat dipinjam oleh anggota dan disimpan di dalam pada entitas peminjaman. Kardinalitas antar entitas buku dan peminjaman adalah one to many, karena sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Lanjut, nomor 3, peminjaman dilayani merupakan relasi antara entitas petugas dan peminjaman, di mana semua proses peminjaman akan dilayani oleh petugas. Nah, ini kembali. Oke. Sekian dari tugas nomor 1 tentang ERD.